Kamu tahu kalau Evan tidak suka kalau barang-barang miliknya disentuh orang lain, bukan? Tapi Nona Xianli, dia malah melempar mainan Evan karena Evan minta dia meletakkan kembali mainannya. Xianli mungkin tidak tahu, bela Eric. Kalau ini pertama kalinya dia kemari dan berusaha dekat dengan Evan, aku bisa maklum. Tapi dia sudah sering datang ke sini. Beberapa kali dia berusaha mendekati Evan. Aku dan para pelayan lain sudah memberitahu kebiasaan Evan kepadanya. Bukannya dia turuti, tapi malah dia langgar kalau Evan marah. Dia malah balik memarahi Evan dan memukulnya. "Diane," seru Evan, yang tiba-tiba membuka mulutnya dan duduk sambil menggeleng menatap pengasuhnya. "Apa kau bilang? Xianli memukul Evan?" Eric seketika juga melihat pengasuh putranya itu. "Shh, jangan ribut." Diane meletakkan telunjuk di bibirnya dan melihat ke pintu, seolah takut ada orang yang mendengarnya. Eric melihat putranya, tatapannya menyeratkan bahwa ia ingin mendapat penjelasan. "Son?" Evan melipat bibirnya dan isakan mulai kembali terdengar. "Ayah, maafkan aku tidak bisa memberitahumu," lirih Evan sambil menunduk. Melihat itu, Eric kembali menarik putranya dalam pelukan. Ia kemudian melihat wanita tua itu meminta penjelasan. "Tidak apa, katakan padaku, jangan takut," janji Eric ketika melihat Diane terlihat enggan untuk bercerita lebih lanjut. Tiap kali Nona Xianli marah kepada Evan, dia pasti akan memukulnya. Itu sebabnya Evan selalu memanggilnya Pet Auntie." "Eric, maafkan aku karena tidak pernah memberitahumu, tapi semuanya karena Nyonya. Nyonya melarang kami mengatakan apapun kepadamu karena kau tidak. Kalau tidak, Nyonya akan membuat sesuatu lagi kepada anak," jelas Diane sambil tertunduk. Tangan Eric terkepal. Ia benar-benar tidak tahu apapun soal ini. "Ibuku hanya diam saja melihat cucunya dipukuli orang dan malah balik mengancam kalian?" Diane tidak menjawab, tapi dari ekspresinya Eric tahu bahwa dugaannya benar. "Son, mulai besok ikut Teddy ya, mau?" Evan mendongak. Ia mengangguk dan kembali mengeratkan pelukannya pada sang ayah. "Diane, maaf, aku harus merepotkanmu lagi. Kau juga ikut denganku kemanapun aku pergi untuk menjaga Evan. Kalau kau lelah, kau bisa istirahat di kamar pribadiku di kantor," kata Eric yang merasa tidak enak pada wanita tua yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri itu. "Itu tidak masalah, aku akan menjaga Evan dimanapun agar kamu bisa tenang bekerja." "Thanks, Diane. Aku berharap semua bisa cepat selesai. Aku dan Evan sangat membutuhkan anak." Diane tersenyum dan mengangguk. Ia menyentuh pundak Eric dan mengambil alih Evan dari pelukan laki-laki itu, lalu menidurkannya. "Aku tahu, sana, pergilah, lakukan pekerjaanmu, tapi jangan lupa makan dan tidur, oke? Ana tidak suka laki-laki kurus," seru Diane yang ia selipi dengan sedikit candaan. Eric tersenyum dan mengangguk. "Oke, aku pergi dulu. Cepat beritahu aku kalau perempuan itu melakukan sesuatu lagi kepada anakku." Pasti." Sans Media Jakarta, kantor Dr. Eric Tree. "Ida, aku harus telepon Ida." Dalam keadaannya yang masih lemah, Riana meraih tasnya dengan dibantu Dr. Eric dan mengambil ponselnya. Ia mencoba menelpon sahabatnya itu, namun walau sekali-kali ia mencoba, panggilannya tetap terhubung dengan kotak suara. "Ida, kamu di mana? Jawab dong," rengek Riana tidak sabar, seraya menghapus air mata yang masih terus saja mengalir di pipinya dan menekan tombol nomor Ida, juga suaminya. "Trisa, tenanglah, jangan terlalu panik. Bujuk Dokter Ari. "Dokter, sudah jelas target mereka adalah saya. Mereka mau mencari tahu soal saya untuk menjatuhkan saya," ucap Riana. Terdengar tersendat, kepanikan mewarnai wajahnya. Bagaimana tidak? Ia baru saja berhasil menjatuhkan Elena dan masih mencari bukti untuk mendapatkan kembali hak ibunya yang diambil paksa Irwan. Tapi belum sampai ke sana, latar belakangnya sudah terancam akan terekspos. "Trisa, kamu terlalu..." "Dokter,
Anda tidak mengerti. Dokter Arik melipat bibirnya. Dia menatap bingung pasiennya itu dan ingin bertanya, tapi ia tidak ingin menambah rasa panik Riana dan memilih menutup mulut. Halo, bisa kamu datang ke rumah sakit San Medica? Di ruangan dokter Arik, Tri, ujar Riana pada seseorang di ponselnya. Sekarang aku tunggu. Tris, kamu telepon siapa? Polisi? Riana menggeleng. Ia menarik cairan yang hendak keluar dari hidungnya dan melihat psikiaternya itu. Saya punya teman, mungkin dia bisa membantu masalah ini, sahut Riana. Riana segera melihat ponselnya dan menggeser tombol hijau di layar. Andre, dengarkan aku. Seseorang berhasil mengambil berkasku di kantor dokter Arik. Di sana ada alamat apartemenku dan Ida di Berlin dulu. Aku... Anak, tenang dulu. Tenang, pelan-pelan. Bicaranya, oke? Andre, tolong aku Andre. Aku yakin mereka akan ke apartemenku dan memeriksa barang-barangku di sana. Mereka pasti akan... Ana, tenanglah. Jangan khawatir. Aku akan mampir ke sana, oke? Sekarang katakan apa yang harus aku lakukan. Ada kotak di sana, isinya ijazah sekolah, foto-fotoku dari kecil, dan mama juga. Aku letakkan di bawah tempat tidurku. Bisa tolong amankan? Jawab Riana yang berbicara dalam bahasa Jerman yang fasih. Oke, ada lagi? Aku rasa hanya itu, Andre. Maafkan aku. Aku harus merepotkanmu dan Ida lagi. Ucap Riana sambil menunduk. Tidak apa, kamu adalah saudara Ida. Berarti kau saudaraku juga. Tenanglah, oke? Andre, thank you so much. Bye. Riana menutup teleponnya dan memejamkan mata. Wanita itu kembali menangis, takut, gelisah, bercampur menjadi satu. Masih banyak yang harus ia lakukan dan tidak mungkin bisa ia selesaikan jika identitasnya sudah lebih dulu terbongkar. Dokter Arik memberikan Riana segelas air putih dan kembali duduk di sisi wanita itu. Dengan lembut dia menepuk bahu Riana untuk menarik perhatian. Trisa, apa ada yang kau sembunyikan dariku? Tanya dokter Arik. Riana menelan ludahnya. Ia menghapus air matanya dan menggeleng. Dokter Arik tersenyum lagi. Trisa, apakah masih belum percaya padaku? Riana menatap psikiater yang direkomendasikan sahabatnya itu. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Bukan dia tidak percaya, tapi ia tidak ingin melibatkan dokter baik hati itu. Trisa, aku tidak akan memaksamu berbicara jujur, tapi ada baiknya kamu jangan menyimpan semua bebanmu sendirian. Jangan tambahi. Dokter, saya baik-baik aja. Hanya beberapa orang pasti akan menggunakan kelemahan saya ini untuk menyerang saya. Saya masih terlalu lelah untuk menghadapi mereka. Dalih Riana. Walau tidak sepenuhnya percaya, dokter Arik hanya bisa menelan semua perkataan Riana bulat-bulat. Setelah menunggu lebih dari 15 menit, orang yang dinanti Riana tiba, tapi Riana terkejut karena suara orang itu terdengar berbeda. Bobby? Laki-laki itu tersenyum dan mengangguk. Hai kak, maaf, aku baru datang. Apa yang bisa aku bantu? Tunggu, kamu orang yang direkomendasikan Ida? Yang selama ini membantuku? Bobby kembali tersenyum, namun tidak menjawab ataupun menyangga. Riana mengerutkan alis dan keningnya. Ia masih belum bisa mempercayainya. Kak, sekarang katakan padaku apa yang bisa aku bantu? Riana terkesiap. Ia kelagapan bingung untuk menjawab. Semua berkas dan rekaman progres Trisa hilang. Semalam sepertinya ada yang merampok kantorku. Tapi mereka hanya mengobrak-abrik kantor ini dan klinikku saja. Jelas dokter Arik mewakili Riana. Bobby menggigit bibirnya. Laki-laki itu lantas berjalan mengelilingi ruangan untuk memeriksa. Apa isi filenya? Semuanya, mulai dari data diri progres Trisa, selama ini, rencana terapi, dan beberapa foto lama Trisa. Bobby mendesah. Ia melepas hoodie yang menutupi kepalanya dan menatap Riana. Kak, sepertinya mereka sedang menggali latar belakang kakak. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku akan mencoba mencari pelakunya dan pergi ke Berlin. Aku yakin mereka akan ke sana.
Di data diri kakak ada alamat lama kakak kan? Aku sudah minta tolong seseorang ke apartemenku di sana. Baiklah, kalau gitu aku hanya perlu mencari pelakunya. Kakak tenang aja dulu, oke? Ucap Bobby. Di tempat lain, seseorang laki-laki dengan santai berjalan menuju meja sekretaris Irwan dan mengatakan keinginannya untuk bertemu ayah Elena itu. Baik pak, silakan masuk. Pak Irwan sudah menunggu di dalam. Ujar wanita itu sopan seraya menunjuk pintu ruangan Irwan. Terima kasih. Tok tok, masuk. Laki-laki itu berjalan masuk dan menyapa laki-laki parubaya yang duduk di balik meja dengan senyuman. Pak Yono, apa ada perkembangan? Tanya Irwan seraya menunjuk kursi di hadapannya. Saya yakin tidak akan mengecewakan, ucap Yono dengan yakin. Lalu duduk memangku satu kakinya. Mana? Pinta Irwan dengan tangan terulur. Bagaimana dengan harganya, Pak? Bagaimana kalau kita bicarakan soal itu dulu? Irwan memicing menatap laki-laki itu lalu mengangguk. Oke, katakan berapa maumu? Tidak banyak, hanya 1 M saja. Irwan tersentak. Apa kau bilang? 1 M? Informasi macam apa itu? Informasi ini sangat penting dan saya yakin akan membuat Anda sangat tertarik. Selain itu, saya juga menemukan petunjuk lain yang mengharuskan saya untuk ke sana. Irwan menatap kesal laki-laki yang dikenalkan putrinya itu. Namun mau tidak mau ia terpaksa mengambil cek dan mengisinya. Berikan kepadaku, tetah Irwan seraya meletakkan cek itu di hadapan laki-laki yang suka mengunci rambutnya itu. Lalu Erik yang bekerja semalaman, ia tidak mengindahkan permintaan asisten pribadinya untuk beristirahat. Beberapa gelas kopi sudah berulang kali Derek antarkan ke meja Erik, tapi laki-laki itu tidak menyentuh makanan yang ia sediakan. Tuan, tolong makan sedikit saja. Dari kemarin hanya sepotong roti yang masuk ke perut Anda. Kalau seperti ini, tutup mulutmu dan katakan kalau kau sudah mendapatkan sesuatu. Potong Erik tanpa mengalihkan perhatiannya dari kertas-kertas yang ada di depannya. Derek mendesah, lalu mengulurkan sebuah map di hadapan sang atasan. 3 tahun lalu, setelah Anda mengusir Nyonya Ana dari sini, Derek melipat bibirnya dan melirik atasannya yang langsung bergeming ketika ia mengucapkan kata mengusir. Lanjutkan. Derek terkesiap. Ia mengatur dasinya dan berdehem seolah menata suaranya. Setelah Anda mengusir Nyonya Ana, ada seorang laki-laki yang membawa Nyonya pergi dengan mobilnya. Apa? Siapa? CCTV saat itu terlalu kabur karena hujan deras, tapi melihat gerakan dari Nyonya, sepertinya laki-laki itu menculik Nyonya. Tak, diculik? Derek mengangguk. Dari gerakan kaki dan tangan Nyonya, beliau jelas sedang memberontak. Lalu Nyonya juga dibopong saat masuk ke mobil beberapa jam kemudian. Mobil yang sama mengalami kecelakaan di kilometer 10. Nyonya Ana ditemukan di atas kap mobil. Beliau dibawa ke RS dan koma. Menurut Dr. Lambert, Nyonya Ana mengalami gegar otak yang lumayan parah, patah tulang iga, dan memar di seluruh tubuh. Selama seminggu, Nyonya dirawat di RS Mary. Lalu seorang kerabat Nyonya Ana yang juga dokter memindahkan Nyonya ke Berlin dan Nyonya sadar 3 bulan kemudian. Tangan Erik yang memegang map itu bergetar berulang kali. Jakun laki-laki itu naik turun dan matanya bergerak cepat menatap setiap foto yang terlampir di dalam map itu. Tuan, lanjutkan. Suara Erik terdengar lirih. Jelas laki-laki itu sedang menahan emosinya. Derek mengangguk pelan, walau tidak yakin bahwa ayah Evan itu sanggup mendengar kabar berikutnya, tapi dia harus mengatakannya. Menurut Dr. Lambert, ada indikasi bahwa Nyonya Ana mengalami pelecehan seksual sebelum kecelakaan itu. Lanjut Derek. Ia memelankan suaranya di ujung kalimat dan menunduk. Takut emosi atasannya akan membuncah saat itu. Pelecehan seksual?
Dengan mata yang berkaca-kaca dan tubuh yang gemetar, Erik perlahan menaikkan wajahnya melihat sang asisten. Derek mengangguk dan menyetor beberapa foto tubuh Riana yang ia dapat dari kantor polisi. Ada banyak jejak ciuman di tubuh Nyonya Ana, DNA laki-laki di kuku-kuku Nyonya, lebam di wajah karena tamparan dan pukulan. Sepertinya orang itu sengaja membuat Nyonya setengah sadar. Bening hangat seketika luruh, tidak terbendung lagi, mengalir deras membasahi pipi Erik yang telah ditumbuhi bulu lebat itu.